Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 7 MTS Master Ghazal. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab yang kedua, yaitu bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Kalau kemarin kita sudah membahas macam-macam air, sekarang kita akan membahas bagaimana cara bersuci ya. Dan juga nanti kita akan mengenal beberapa najis. Oke, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini. Tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kita nanti akan membahas pengertian najis, pembagian najis ditinjau dari mensucikannya, kemudian pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya, pembagian najis ditinjau dari hukumnya, kemudian ada tata cara mensucikan najis ya. Nanti kita juga akan membahas dasar hukum menghilangkan najis, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis tentunya ya. Kemudian hadas, nanti ada hadas kecil dan cara mensucikannya, kemudian ada hadas besar dan cara mensucikannya. Oke. Kali ini di pertemuan yang pertama bab yang kedua kita akan membahas mengenai pengertian najis dan juga sampai di sini tata cara mensucikan najis. Kalian ikuti dengan baik ya dari awal sampai akhir. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan ya, kalian cermati dulu gambar berikut ini. Silahkan kalian amati dengan baik. Ya, ini ada beberapa siswa yang sedang melakukan wudhu, dan ini ada ibu guru yang sedang mempraktekkan tayamum. Dari gambar tersebut silahkan kalian buatlah beberapa pertanyaan ya, semisal apa yang dimaksud dengan najis, bagaimanakah cara mensucikan najis. Nanti kalian juga boleh bertanya yang lain ya, bagaimana cara bertayamum dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu najis dan tata cara mensucikannya. Kalian perhatikan dengan baik. Najis atau najasah secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Menurut istilah fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Ini adalah pengertian najis. Najis harus disucikan dengan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan fikih. Air yang digunakan juga tidak boleh yang suci namun tidak mensucikan, tetapi harus bersifat mutlak, yang suci dan mensucikan. Ya, jadi najis ini harus dibersihkan atau disucikan juga dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, tidak hanya dibersihkan tapi harus disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Oke, kalian perhatikan dasar-dasar hukum perintah bersuci. Perintah bersuci bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 4. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, kemudian bisa juga dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Oke, kita baca sekali lagi. An tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is
ruka'is sujud. Baik ya, artinya adalah bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Ini adalah dalil ya sebagai dasar hukum perintah bersuci. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. Ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Mukhaffafah adalah najis yang diringankan, seperti kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun atau lebih. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan ya, seperti kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughaladah. Yang pertama, ini ada air kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan telah berusia 2 tahun atau lebih. Ya, ini sudah berusia 2 tahun atau lebih. Kemudian madhi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna kekuning-kuningan. 2. Proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Ketiga, tanpa ada rasa kenikmatan. Keempat, terjadi pada orang yang telah baligh. Yang kelima, lebih sering terjadi pada perempuan. Dan yang keenam, terkadang keluar tanpa disadari. Ini adalah madhi. Kemudian air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Kedua, keluar setelah buang air kecil. Ketiga, dalam kecapekan setelah mengangkat barang berat. Yang keempat, dialami oleh yang sudah atau belum baligh. Ini adalah air wadi. Oke ya anak-anak, kita lanjutkan. Najis mutawassithah selanjutnya adalah bangkai, yaitu bangkai binatang yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan fikih. Kemudian darah, baik yang mengalir maupun tidak, seperti darah dalam genangan air, banyaknya penyembelihan binatang kurban, ya, darah hewan yang baru saja disembelih atau mati akibat kecelakaan, darah haid dan darah nifas. Jadi nanti darah ini merupakan bagian dari najis mutawassithah. Kemudian muntah dalam jumlah yang agak banyak, ini juga termasuk najis mutawassithah. Segala bentuk minuman keras yang memabukkan. Kemudian air luka atau air bisul yang telah berubah salah satu dari ketiga sifatnya, warna, rasa, dan bau. Kemudian nanah yang bercampur maupun tidak bercampur dengan darah. Ya, itu adalah beberapa najis mutawassithah. Kemudian najis mughaladah. Mughaladah adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Ya, ini adalah najis mughaladah, najis kategori berat. Kalau najis mukhaffafah ringan,
mutawasithah sedang, dan najis mukhalatoh ini najis yang berat. Kemudian pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Kalian baca dengan cermat. Ketiga macam najis dari segi sifatnya kategorikan lagi menjadi dua. Ya. Jadi setelah tadi ada 3 najis, nanti kemudian dikategorikan menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Mari kita lihat perbedaannya. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini adalah perbedaan antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini masih dapat dilihat, dirasakan. Kalau najis hukmiyah ini sudah tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Tahukah kita najis dari segi hukum penyuciannya dibedakan menjadi 2, yaitu najis yang tidak ma'fu dan najis yang ma'fu. Najis yang tidak ma'fu artinya adalah najis yang berasal dari kategori mukhaffafah, mutawasithah, dan mukhalathah, dan ainiyah atau hukmiyah. Najis ini tidak akan suci kecuali telah disucikan sesuatu ketentuan yang berlaku. Mari kita ingat seluruh bentuk-bentuk najis yang telah dijelaskan di atas, termasuk yang tidak dimaafkan. Sedangkan najis yang dimakfu adalah segala bentuk najis yang suci tanpa harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Ini adalah najis yang dimakfu. Oke, anak-anak bisa dipahami? Contoh najis yang dimakfu adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, seperti darah atau percikan air kencing yang sangat sedikit. Kemudian darah jerawat, bintik-bintik, darah kepinding, darah bisul, darah kudis atau kurap, dan juga nanah. Kemudian darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti kutu manusia, kutu babi, nyamuk, lalat, dan seterusnya. Serta air kencing kelelawar dan kencing manusia yang keluar secara terus-menerus. Ini adalah beberapa contoh najis yang dima'fu, ya, dimaafkan. Artinya bisa suci tanpa disucikan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kemudian tata cara bersuci dari najis dengan air. Kalian perhatikan, ini adalah tata cara mensucikan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Najis mukhaffafah ainiyah, yaitu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Dan yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Oke, ini cara mensucikan najis mukhaffafah ainiyah. Kemudian najis mukhaffafah hukmiyah. Yang pertama,
Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mencucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. Yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Dan yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Oke, nanti kalian bisa mempraktekannya ya di rumah masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah najis mutawassithah atau najis yang sedang. Cara mensucikannya ini ada dua kategori. Yang pertama najis mutawassithah ainiyah. Caranya yang pertama adalah dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang kena najis. Kemudian air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. Dan yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Ini adalah cara membersihkan najis mutawassithah ainiyah yang ada sifatnya ya. Nanti dibersihkan dulu sampai warnanya, baunya dan rasanya tidak ada. Kemudian dialirkan air ya ke najisnya dan disyaratkan ini hingga mengalir. Setelah itu baru dikeringkan dengan kain. Anak-anak bisa dipahami ya. Kemudian kalau najis mutawassithah hukmiyah bagaimana? Yaitu yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian air yang suci dan mencucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci ya. Jadi terlebih dahulu najisnya itu dilingkari ya, walaupun tidak kelihatan tapi asarnya atau bekasnya itu masih ada. Karena kita tahu ya, najis mutawassithah hukmiyah ini memang tidak terlihat. Oke, baik anak-anak, ini adalah cara membersihkan najis mutawassithah hukmiyah. Bisa dipahami? Baik, nanti kalian coba untuk praktekkan di rumah. Selanjutnya adalah najis mughaladah atau najis yang berat. Bagaimana cara mencucikan najis mughaladah? Yang pertama adalah dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, rasa dan najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan ya. Dibersihkan dulu sifatnya. Kemudian menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci ya. Nah ini ada debu yang suci. Dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Yang ketiga, cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Ini pilihan yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosoknya. Dan diakhiri dengan menyiramkan dan mengelap air dengan benda yang bersih. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkan dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Jadi mencampur air ke dalam debu ini ada 3 cara ya. Nanti bisa dipraktekkan, dipilih salah satu.
Pak Guru tadi sudah menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai najasah atau najis. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan najis? Yang kedua, najis dibagi menjadi berapa? Kalian sebutkan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan najis mukhalathah? Yang keempat, bagaimanakah cara menghilangkan najis mutawassithah hukmiyah? Dan yang kelima, tulislah salah satu dalil dasar hukum perintah bersuci. Oke anak-anak, silahkan kalian kerjakan. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian fahami ya. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.